Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Putri. Saya dari S2 Pendidikan Matematika, kelas 1A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai menelaah Mendeley dan reference Microsoft Word. Oke. Mendeley sendiri itu apa sih? Mendeley merupakan aplikasi gratis yang dapat digunakan untuk mempermudah penulisan membuat citasi. Mendeley mudah digunakan karena sangat kompatibel dengan Microsoft Word. Kemudian, apa sih manfaat Mendeley? Yang pertama, Mendeley dapat dimanfaatkan sebagai library. Kemudian, Mendeley mampu mengolah daftar pustaka secara berurutan. Lalu, Mendeley dapat mengolah database berupa buku, jurnal, dan referensi lainnya. Lanjut, dapat membuat catatan tambahan pada setiap dokumen referensi, dapat melakukan pencarian dengan memasukkan kata kunci. Kemudian, apa sih kelebihan Mendeley? Nah, di sini saya sudah menjelaskan. Kelebihan dari aplikasi Mendeley yaitu dapat digunakan secara gratis, dapat menulis kurikulum vintage pada menu careers, kemudian pada aplikasi Mendeley juga tersedia fitur untuk pendanaan riset atau penelitian sehingga kita memiliki kesempatan yang besar untuk mendapatkan dana penelitian. Lalu, Mendeley juga memiliki fitur Mendeley Suggest, yaitu fitur yang memberikan notifikasi jika ada referensi yang relevan dengan referensi yang ada pada database kita. Kemudian masih banyak lagi kelebihannya. Di sini sudah saya cantumkan di PowerPoint saya. Lanjut, kekurangan dari Mendeley tersendiri yaitu artikel open access full text yang dapat diakses dari pencarian literatur yang Anda lakukan di Mendeley. Jadi dia hanya membuka akses artikel yang berisikan semuanya teks gitu kan. Alternatifnya, Anda dapat melakukan pencarian melalui database eksternal dan menyimpan file PDF full text melalui import ke Mendeley. Kemudian kekurangannya juga ruang penyimpanannya terbatas, hanya 2 GB. Jadi bila lebih dari 2 GB, maka dia nggak bisa menampung. Lanjut ya, untuk sebelum cara menghubungkan ke Mendeley, kita sendiri harus download dulu Mendeley-nya ya. Kemudian kita install Mendeley-nya ke laptop kita. Nah, di sini saya sudah mencari cara untuk mendownload sampai menginstal Mendeley-nya ya. Karena di sini di laptop saya kan sudah terinstall Mendeley-nya. Nah, di sini sudah ada panduan penggunaan Mendeley. Caranya, software Mendeley bisa di-download secara gratis melalui website ini. Kemudian nanti dia akan tampil seperti ini. Tampilan web Mendeley. Selanjutnya pilih download. Lalu akan tampil kotak dialog untuk penyimpanan Mendeley. Nah, ini saya perbesar dulu supaya terlihat. Nah, di sini pilih download lalu akan tampil kotak dialog penyimpanan file Mendeley. Nah, di sini tinggal klik save aja. Lalu setelah selesai download file, lakukan instalasi Mendeley aplikasi. Ikuti langkah-langkah instalasi berikut. Nah, di sini tinggal klik next aja ketika muncul tampilan seperti ini. Lalu di sini klik agree. Lalu di sini kita akan disimpan di bagian C. Kemudian klik next saja. Nah, di sini ada aksesnya ya, jadi kita nggak bisa masuk kalau kita belum registrasi. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi tersebut, jadi kita harus registrasi terlebih dahulu. Nah, untuk langkah-langkah registrasinya, di sini kita tinggal masukin emailnya aja, emailnya apa, kemudian nama depan, nama belakang, dan passwordnya apa. Nanti kalau sudah
selesai, kemudian create akun aja. Lalu setelah create akun biasanya nanti isikan institusi tempat Anda kerja, kemudian pilih save dan continue. Nah, biasanya sampai sini udah berhasil ya. Nah, nanti dia akan terinstall di laptop atau di PC Anda. Nah, di sini saya akan menampilkan Mendeley yang sudah saya download dan sudah saya install, dan saya sudah bikin ininya juga, akunnya juga. Jadi kita akan masuk. Jadi kita harus masuk, itu harus sudah punya akunnya ya. Kemudian sign in, kita tunggu dulu. Nah, di sini kita kan akan membahas juga mengenai reference yang ada di Microsoft Word ya. Jadi, cara untuk menghubungkan Mendeley ke Microsoft Word, di sini kan saya sudah menghubungkan ya. Tapi kalau belum terhubung, biasanya di sini dia minta menyuruh diinstal gitu ya di sebelah sininya itu. Karena saya sudah dihubungkan, maka di sini sudah checklist hijau. Ini tinggal close aja. Kalau ini dia petunjuk-petunjuknya ya. Nah, misalkan contohnya ya, kita punya artikel nih, mau dimasukkan ke dalam Mendeley Desktop. Contohnya kita di sini tinggal add aja. Boleh di sini add file, kemudian cari filenya di mana. Contoh di sini ini saya sudah mendownload beberapa jurnal ya. Contohnya misalkan di sini ada ini ya, saya klik open. Nah, karena di sini sudah saya masukkan, jadi sudah otomatis. Kalau enggak, kita cari lagi. Misalkan contohnya kita cari di Google Scholar. Contohnya Google Pak. Nah, di sini kan sudah ada nih sejak kapan kita mau cari artikelnya. Contoh saya mau mengambil rentangnya dari 2021 ya. Nah, di sini kan sudah ada, misalkan saya akan download yang ini. Kita klik dulu. Nah, di sini sudah otomatis terdownload ya. Kemudian kita lihat foldernya, lalu kita pindahkan supaya satu folder. Contohnya ini sudah ada. Nah, kita akan add atau kita akan masukkan ke Mendeley. Contohnya kita add. Nah, artikel yang barusan kita masukin ke sini. Nah, sudah ada ya. Di sini juga udah ada ringkasannya. Ini jurnalnya volume 3 nomor 1 2021 halaman 89 sampai halaman 93. Detailnya bisa kita lihat. Cuma di sini dia nggak begitu ini ya, lengkap ya. Nah, kalau yang ini dia lengkap nih. Abstraknya ada. Ini juga sebenarnya bisa kita masukin ya. Abstraknya apa? Sebentar. Di sini kita bisa juga manual ya, kita tulisin abstraknya apa yang ada di isi di dalam artikel ini. Ini kan ada ya abstraknya, bisa kita copy. Contohnya misalkan ini kan ya abstraknya, kita copy, terus kita taruh di sini, bisa ya.
tag-nya, nanti kita bisa edit-edit lagi. Nah, kemudian bagaimana sih cara menghubungkan Mendeley ini ke dalam Microsoft Word? Nah, di sini kan ada tools ya. Nah, biasanya kalau misalkan kita belum terhubung dengan Microsoft Word, di sini akan ada tulisan install Microsoft Word plugin. Karena di sini saya sudah menginstal, maka di sini tulisannya uninstall Microsoft Word plugin. Berikut ini di PowerPoint saya sudah menampilkan cara menghubungkan Mendeley. Tadi kan sudah saya jelasin caranya. Biasanya kalau belum terhubung dengan Mendeley, tampilannya akan seperti ini. Nah, di reference itu belum ada sama sekali icon menandakan Mendeley sudah terhubung. Di sini cara installnya ya, yang tadi saya jelasin juga. Kemudian, nah, bila berhasil akan muncul seperti gambar di bawah ini. Nah, di sini kalau misalkan sudah berhasil Mendeley-nya terhubung dengan Microsoft Word, reference-nya akan seperti ini tampilannya. Ini ya Microsoft Word punya saya. Di sini kita lihat nih di reference. Nah, di sini kan ada insert citation, kemudian di sini open Mendeley-nya ada. Seperti ini tampilannya. Kemudian kegunaannya apa sih kalau untuk maksudnya terhubung ke sini tuh apa kegunaannya? Gunanya di sini dia bisa masukin footnote, kemudian dia bisa terhubung dengan eNote. Nah, bagaimana caranya? Oh ya, footnote sendiri itu merupakan catatan pada bagian bawah halaman ya. Kemudian eNote itu sebuah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah yang berfungsi untuk menjelaskan suatu kata. Contohnya kayak apa sih eNote dan footnote itu? Nah, di sini kita akan lihat ya beberapa artikel. Nah, contohnya nah, ini namanya footnote. Nah, ini yang saya garis bawahi ini namanya footnote. Sedangkan untuk eNote sendiri, itu contohnya itu seperti ini ya. Ini eNote. Nah, di sini kita akan jelaskan bagaimana cara menambahkan eNote dan footnote. Contohnya di sini kita caranya kita masuk dulu ke insert citation. Kita tuh contohnya ngambil dari artikel siapa, misalkan dari sini ya. Nah, setelah diklik, kemudian kita klik citate. Nah, di sini kan ada ya footnote-nya 1. Misalkan di sini ini 2, kan. Nah, kalau mau dikasih ini eNote ya, maaf. Kalau footnote, ini kita tinggal diklik aja nih. Di sini sudah ada kan keterangannya. Misalkan dengan artikel lain, jangan lupa kalau kita mau menambahkan di sini klik lagi insert citation-nya. Go to Mendeley, kemudian kita tambahin lagi di sini. Di sini tuh, jadi ada tambahan lagi. Nah, tulisannya juga ini bisa diubah-ubah ya. Tuh, jadi ada tulisannya kan, jadi berubah kan. Kalau tadi kan cuma angkanya aja. Nah, ini kan jadi ada ya, Anditya Sari 2020. Tuh, ini juga ada kan. Tadi kan cuma angka doang, di sini 1, 2. Tapi kenapa kok bisa 1, 2 doang? Karena di sini tulisannya belum saya rubah. Oke, kemudian kelebihan dari Mendeley ini sendiri juga, kita bisa bikin daftar pustaka ya, secara otomatis. Tadi kan saya sudah menambahkan
innote dan footnote ya. Jadi di sini dia sudah otomatis masuk ke sini. Contoh lagi ya. Contohnya misalkan kita masukin lagi go to Mendeley, misalkan saya mau menambahkan yang ini. Nah, di sini kan ada Karanggulimu 2021. Coba kita lihat di sini. Nah, sudah ada kan Karanggulimu 2021. Berarti apa yang kita tulis di sini, maksudnya apa yang kita cantumkan innote-nya di sini atau footnote-nya di sini, maka dia sudah otomatis masuk ke daftar pustaka. Gitu saja yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.